Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Hoyer Munawar dari manajemen 21A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Coconut Briquette. Langsung saja masuk ke pembahasan. Ide bisnis Coconut Briquette. Briquette arang kelapa adalah produk yang terbuat dari bahan baku serbuk arang dari tempurung kelapa yang terikat dengan bahan baku perekat alami. Produk ini menjadi alternatif ramah lingkungan dari arang batok kelapa tradisional yang sering digunakan dalam kegiatan memasak dan pemanas. Selanjutnya keunggulan produk yaitu ada 4. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi pembakaran yang lebih baik. Yang ketiga, kualitas konsisten. Yang keempat, manfaat sosial. Keunggulan produk Coconut Charcoal Briquette dibandingkan dengan produk sejenisnya. Ramah lingkungan dibuat dari limbah tempurung kelapa, mengurangi penggunaan kayu sebagai sumber arang sehingga mengurangi deforestasi. Yang kedua, proses produksi menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Efisiensi pembakaran yang lebih baik. Yang pertama, memiliki daya tahan yang lebih lama dan panas dengan lebih stabil dibandingkan arang batok kelapa atau arang lainnya. Yang kedua, menghasilkan sedikit asap dan bau yang minim, berikan pengalaman memasak yang lebih bersih. Kualitas konsisten. Yang pertama, dibuat melalui proses produksi yang terkontrol, memastikan setiap briquette memiliki kualitas yang konsisten. Manfaat sosial. Yang pertama, mendorong penggunaan sumber daya lokal, yaitu tempurung kelapa, untuk menciptakan peluang ekonomi di komunitas lokal. Selanjutnya, metode produksi yang ramah lingkungan. Yang pertama, pengumpulan limbah kelapa. Yang kedua, pemrosesan limbah. Yang ketiga, pencampuran dan pengepresan. Yang keempat, pengeringan dan pembentukan. Yang kelima, pengemasan ramah lingkungan. Pengumpulan limbah kelapa. Limbah tempurung kelapa dikumpulkan dari sumber-sumber lokal seperti perkebunan kelapa atau pabrik pengolahan kelapa. Pemrosesan limbah. Limbah tempurung kelapa diolah menjadi serbuk arang dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Pencampuran dan pengepresan. Serbuk arang dicampur dengan bahan perekat alami seperti tepung tapioka dalam proporsi yang tepat. Proses ini dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya atau additif sintetis yang merusak lingkungan. Pengeringan dan pembentukan. Campuran serbuk arang dan perekat ditekan dan dipanaskan pada suhu yang sesuai untuk membentuk briquette tanpa merusak lingkungan sekitar. Pengemasan ramah lingkungan. Menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik. Proses produksi briquette arang kelapa didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan bahan-bahan alami dan bahan kelapa lokal menjadi ciri khas yang membedakan produk ini dari produk sejenis serta memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selanjutnya, rencana bisnis Coconut Charcoal Briquette. Ada 4. Yang pertama, rencana operasional. Yang kedua, rencana pemasaran. Yang ketiga, rencana keuangan. Yang keempat, rencana manajemen. Yang pertama, rencana operasional. Mendapatkan bahan-bahan baku, serbuk arang kelapa, mengatur proses produksi briquette, pengendalian kualitas dan distribusi produk, merekrut, melatih, dan mengelola tim produksi serta personel administratif, memastikan peralatan produksi sesuai dengan efisien. Rencana pemasaran, menganalisis segmen pasar yang tepat, penggunaan arang untuk memasak, restoran, kafe, dan lainnya, dan cara terbaik untuk menjangkau mereka, membangun citra merek yang berkelanjutan, menyoroti keunggulan, produk, dan nilai-nilai lingkungan serta sosial, menentukan cara terbaik untuk mendistribusikan produk ke konsumen atau penjualan langsung ke toko-toko, platform online, dan lainnya. Merencanakan kampanye promosi, baik melalui media sosial, iklan, atau promosi lokal. Rencana keuangan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, menghitung pendapatan yang diharapkan dari penjualan briquette serta biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan administrasi. Menentukan cara untuk mendapatkan modal awal melalui pinjaman, investor, crowdfunding, dan mengelola penggunaan dana dengan efisien.
merencanakan pengelolaan keuangan sehari-hari termasuk pembayaran gaji, pengadaan bahan baku, dan pemantauan cash flow. Rencana manajemen menentukan hierarki dan tanggung jawab di dalam perusahaan, menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi kendala atau krisis yang mungkin terjadi, rencana untuk mengembangkan produk di masa depan, ekspansi pasar atau meningkatkan operasional. Rencana bisnis ini merupakan panduan yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek dalam menjalankan bisnis kakak berikat. Ini membantu dalam memastikan bahwa operasi harian, pemasaran, keuangan, dan manajemen perusahaan berjalan secara efisien, serta sesuai dengan visi misi dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Analisis SWOT terkait ide bisnis Coconut Charcoal Briquette. Terdapat strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, ramah lingkungan. Penggunaan limbah kelapa sebagai bahan baku mengurangi jejak karbon, mengurangi deforestasi, dan menghasilkan produk yang lebih bersih secara lingkungan. Yang kedua, kualitas produk yang unggul. Briquette arang kelapa memiliki efisiensi pembakaran yang baik, panas yang stabil, dan memberikan pengalaman memasak yang lebih baik dibandingkan dengan arang batok kelapa. Yang ketiga, manfaat sosial. Mendorong penggunaan sumber daya lokal, yaitu tempurung kelapa, untuk menciptakan peluang ekonomi di komunitas lokal. Yang keempat, inovasi dan unik. Menawarkan alternatif yang inovatif dan ramah lingkungan dibandingkan produk arang tradisional. Selanjutnya terdapat weakness, yaitu kekurangan. Yang pertama, kebergantungan pada bahan baku tertentu, bergantung pada ketersediaan limbah tempurung kelapa sebagai bahan baku utama. Yang kedua, biaya produksi awal yang mungkin tinggi. Proses produksi yang ramah lingkungan mungkin memerlukan investasi awal yang lebih besar. Yang ketiga, keterbatasan pasar awal. Kesadaran dan penerimaan pasar terhadap briquette arang kelapa mungkin membutuhkan waktu untuk berkembang. Selanjutnya terdapat opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan lingkungan membuka peluang pasar yang lebih besar untuk produk ramah lingkungan seperti briquette arang kelapa. Kolaboratif dengan industri terkait. Selanjutnya terdapat opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan lingkungan membuka peluang pasar yang lebih besar untuk produk ramah lingkungan seperti arang briquette kelapa. Yang kedua, kolaborasi dengan industri terkait. Peluang untuk bekerja sama dengan restoran, kafe, atau acara-acara terbuka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pengenalan merek. Yang ketiga, inovasi produk dan proses produksi. Peluang untuk terus mengembangkan produk dan meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya terhadap threats, yaitu ancaman. Yang pertama, kompetisi produk dari sejenis. Persaingan dengan produk-produk arang lainnya yang mungkin lebih mudah ditemukan atau sudah akrab di pasar. Yang kedua, perubahan kebijakan lingkungan atau industri. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi produksi atau distribusi bahan baku dan produk. Yang ketiga, tingkat penerimaan pasar yang rendah. Merespon pasar yang lambat atau kurangnya minat konsumen terhadap produk baru. Analisis SWOT ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan ide bisnis Coconut Charcoal Briquette dengan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi dan rencana tindak lanjut dapat dirumuskan untuk memaksimalkan potensi keberhasilan bisnis ini. Selanjutnya, deskripsi produk Coconut Charcoal Briquette.
Yang pertama, bahan baku. Terbuat dari serbuk arang tempurung kelapa yang dihasilkan dari proses daur ulang limbah kelapa. Penggunaan limbah kelapa ini membantu dalam meminimalisir limbah organik yang terbuang dan mengurangi penggunaan kayu sebagai sumber arang. Yang kedua, proses produksi. Serbuk arang dicampur dengan bahan perekat alami seperti tepung tapioka atau pati lainnya untuk membentuk briket. Tekanan dan panas diterapkan pada campuran tersebut untuk membentuk briket secara kompak. Proses produksi ini ramah lingkungan, memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan arang tradisional. Yang ketiga, keunggulan produk. Ramah lingkungan, penggunaan limbah kelapa dengan proses produksi yang lebih bersih membuat lebih ramah lingkungan. Efisiensi, briket arang kelapa cenderung memiliki pembakaran yang lebih panjang dan stabil dibandingkan arang batok kelapa. Kualitas briket ini menghasilkan panas yang konsisten, rendah asap, dan tidak menghasilkan bau yang kuat seperti arang tradisional. Yang keempat, penggunaan. Cocok untuk digunakan dalam kegiatan memasak seperti barbecue, pembakaran makanan, dan kebutuhan pemanas lainnya. Yang kelima, manfaat lingkungan. Mengurangi deforestasi dengan menggunakan limbah kelapa sebagai bahan bakunya. Produk ini membantu mengurangi penggunaan kayu sebagai sumber arang. Daur ulang limbah membantu dalam mengurangi limbah organik yang terbuang. Yang keenam, potensi pasar. Menyasar konsumen yang peduli lingkungan, penggunaan arang untuk keperluan memasak atau pemanas, serta segmen industri restoran, kafe, dan sektor makanan. Briket arang kelapa menawarkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam menghadapi masalah deforestasi dan limbah organik. Sambil tetap memberikan kualitas yang diharapkan dalam penggunaan arang, ini bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih luas dalam mendukung praktik ramah lingkungan dan pasar berkelanjutan. Selanjutnya, rencana pengembangan produk di masa depan terdapat 3 macam. Yang pertama, inovasi kualitas. Terus meningkatkan kualitas briket arang kelapa untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, memperpanjang daya tahan, dan mengurangi asap yang dihasilkan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan produk turunan seperti briket dengan aroma atau formulasi khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang ketiga, ekspansi pasar. Membuka peluang untuk memperluas cakupan pasar ke segmen-segmen baru seperti industri restoran, sektor makanan, atau pasar internasional. Selanjutnya, rencana untuk mendapatkan modal awal. Yang pertama, pinjaman dari institusi keuangan. Yang kedua, investor atau mitra bisnis. Yang ketiga, pendanaan mandiri atau bootstrapping. Yang keempat, mitra strategi. Yang kelima, produksi dan pengadaan bahan baku. Yang keenam, pemasaran dan promosi. Yang ketujuh, operasional dan pengelolaan bisnis. Strategi mencari modal ini yaitu dari sumber-sumber potensial. Pendanaan mandiri atau bootstrapping menggunakan tabungan pribadi atau aset-aset yang ada untuk memulai bisnis. Mencari kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberikan bantuan modal atau sumber daya lainnya dalam pertukaran kepemilikan atau manfaat. Rencana untuk mendapatkan modal awal ini merencanakan pengajuan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman usaha untuk mendapatkan modal awal yang diperlukan. Selanjutnya, mencari investor atau mitra bisnis yang tertarik untuk memberikan modal atau berinvestasi dalam ide bisnis coconut charcoal briquette ini. Bisa berupa individu, perusahaan, atau kelompok investor yang tertarik dengan konsep bisnis yang berkelanjutan. Rencana penggunaan modal. Yang pertama, menggunakan sebagian modal untuk mendapatkan bahan baku utama, yakni limbah tempurung kelapa, serta untuk memproses produksi briquette arang kelapa. Mengalokasikan dana untuk kampanye pemasaran dan promosi produk baik secara online maupun offline untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran konsumen. Memastikan sebagian modal digunakan untuk pengelolaan kegiatan harian bisnis, termasuk pembayaran gaji, biaya operasional, dan infrastruktur bisnis. Rencana penggunaan modal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari bisnis coconut charcoal briquette didukung dengan dana yang cukup untuk menjalankan operasional secara efisien serta memaksimalkan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.
Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama, rencana pemasaran yang inklusif untuk target pasar yang dituju. Pemasaran online dan offline menerapkan strategi pemasaran yang meliputi kampanye online melalui media sosial, situs web, dan iklan digital, serta pemasaran offline melalui partisipasi dalam pameran, produksi di toko-toko, dan acara lokal. Edukasi dan kesadaran konsumen, mengedukasi pasar mengenai manfaat lingkungan dan kualitas briket arang kelapa melalui konten edukatif, testimoni pelanggan, atau kolaborasi dengan influencer yang peduli lingkungan. Penawaran dan diskon, menawarkan penawaran khusus atau diskon untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang dituju serta mendorong pembelian ulang. Strategi branding dan komunikasi yang berkelanjutan. Branding ramah lingkungan menonjolkan keunggulan produk yang ramah lingkungan dalam setiap komunikasi pemasaran dan menyampaikan pesan dan konsisten terkait komitmen terhadap keberlanjutan. Keterlibatan dan interaksi ini membangun keterlibatan konsumen untuk konten yang menarik, responsif, terdapat umpan balik, dan menjadikan informasi yang jelas mengenai keberlanjutan produk. Kemitraan dan kolaborasi, menjalin kemitraan dengan komunitas atau organisasi lingkungan untuk memperluas jangkauan pasar, keberlanjutan, dan membangun citra merek yang bertanggung jawab. Selanjutnya target pasar yang dituju, individu atau keluarga yang menggunakan arang untuk memasak di rumah. Mereka merupakan konsumen yang secara rutin menggunakan arang dalam aktivitas memasak sehari-hari. Dengan menyediakan alternatif ramah lingkungan, mereka dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah kebiasaan konsumsi arang yang lebih berkelanjutan. Industri makanan dan minuman, kebutuhan arang sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional mereka sangat besar. Dengan menawarkan produk yang lebih bersih, stabil, dan ramah lingkungan, produk ini dapat menjadi solusi yang menarik bagi industri makanan dan minuman untuk mempertahankan kualitas sambil meminimalkan dampak lingkungan. Pengusaha kuliner juga dapat menjadi target pasar coconut kakao briket arang kelapa hijau yang digunakan untuk memasak berbagai macam hidangan, termasuk hidangan tradisional dan hidangan internasional. Selanjutnya, timeline. Tahap pertama, riset dan pengembangan produk dengan jangka waktu 2 bulan oleh tim riset dan pengembangan. Tahapan kedua, persiapan produksi awal dan sumber daya dengan jangka waktu 1 bulan oleh tim produksi dan pengadaan. Tahapan ketiga, produksi pertama dan pengujian produk dengan jangka waktu 1 bulan oleh tim produksi dan kualitas. Tahapan keempat, pemasaran awal kampanye perkenalan dengan jangka waktu 2 bulan oleh tim pemasaran. Tahapan kelima, distribusi produk ke pasar dan penjualan dengan jangka waktu 3 bulan oleh tim distribusi dan penjualan. Tahapan keenam, evaluasi awal dan umpan balik pelanggan dengan jangka waktu 1 bulan oleh tim manajemen dan pengembangan produk. Tahapan ketujuh, pengembangan produk lanjutan dengan jangka waktu 2 bulan oleh tim riset dan pengembangan. Tahapan ke-8, ekspansi pasar dan kolaborasi bisnis dengan jangka waktu 4 bulan oleh tim pemasaran dan pengembangan bisnis. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.